Jadi kalau kita ingin keluar ya dari seluruh masalah yang disampaikan oleh Bang Said Didu dan Bang Refli tadi, jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Mas Anies ini nanti kalah bukan karena Pak Prabowo dan Mas Ganjarnya itu baik-baik amat. Jadi Mas Anies ini kalah kalau dia sendiri yang underperform. Jadi bukan karena Prabowo dan Ganjarnya bagus-bagus amat, bukan. Jadi Aniesnya sendiri yang underperform. Kalau secara gigabyte lebih dari cukup ini, gigabyte-nya Anies Baswedan. Jadi apa yang dilakukan Mas Anies ini sudah tepat. Karena ketika dia jadi presiden, dia adalah presiden di Pancasila yang kelima itu, soal keadilan sosial itu. Dan memang tujuan kita bernegara itu. Jadi dia menurut saya pribadi begitu, sudah di track yang pas. Oke, silakan Bang Jansen. Ya, terima kasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bang Said Didu, Bang Refli, wah ini Kang Henry Satrio, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ingin menyampaikan pertama ya. Jadi kalau kita ingin keluar ya dari seluruh masalah yang disampaikan oleh Bang Said Didu dan Bang Refli tadi, jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang benarlah di Pilpres kita besok main 3. Jadi kalau kita ingin perubahan, ingin keluar dari seluruh problem dan masalah yang disampaikan dua senior sebelum saya tadi, jalannya ya tinggal Anies Baswedan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, karena ini forum kan direkam, semoga sampai ke Mas Anies juga, Kang Henry juga ada di sini ya. Mas Anies ini nanti kalah, bukan karena Pak Prabowo dan Mas Ganjarnya itu baik-baik amat. Jadi Mas Anies ini kalah kalau dia sendiri yang underperform. Jadi bukan karena Prabowo dan Ganjarnya bagus-bagus amat, bukan. Jadi Aniesnya sendiri yang underperform. Kalau secara gigabyte lebih dari cukup ini, gigabyte-nya Anies Baswedan. Itu. Jadi penting juga nih untuk didengar oleh Mas Anies. Jadi jenengan itu kalah Mas, ya, bukan karena dua lawan jenengan itu bagus-bagus amat, bukan. Tapi jenengan yang underperform karena gigabyte-nya itu lebih dari cukup. Dan kemarin sudah sangat bagus pidato Mas Anies kemarin tuh, pidato politik pembukaan dia kemarin, dan itu membuktikan gigabyte dia yang sesungguhnya itu. Jadi coba nanti Bapak Ibu begitu, termasuk pendengar YouTube, kalau belum sempat mendengar pidato Mas Anies di Istora kemarin, coba didengarkan ulang. Beliau memulainya dari janji kemerdekaan, masuk ke soal keadilan sosial, kemudian beliau masuk ke soal mosi integral itu. Mosi integral natsir, karena pasca RIS itu memang kita kan tercerai berai.
Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda, soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda. Yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS begitu. United Nation Convention Law and Sea gitulah dia. Jadi banyak hari ini politisi kita, termasuk yang duduk di Senayan sana begitu, nggak ngerti itu. Apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali. Yang lalu tuh bisa 2 minggu kita debat soal wajah genderuwo, wajah Boyolali, politik genderuwo dan lain-lain. Itu apa? Jadi jangan diulangi lagi. Ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas yang remeh-temeh begitu loh. Jadi saya berharap start Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain, atau 3 yang lain, atau berapapun lah di luar sana. Atau bahkan yang, karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden, silakan buat pidato model Anies kemarin. Itu. Kita ini pun karena aktivisnya, karena kebetulan belajar hukum ya. Langsung kena ke kepala kita soal deklarasi Juanda tuh, UNCLOS dan lain-lain itu. Jangan-jangan dari kita di sini pun banyak nggak ngerti apa tuh UNCLOS, deklarasi Juanda. Tapi untuk seorang pemimpin republik ini dia penting tahu itu. Oke. Itu. Sabar-sabar. Jadi dia penting tahu itu. Saya sering mengatakan jangan sampai nafsu orang berkuasa itu lebih besar dari ide-idenya. Terus kalau dia berkuasa mau ngapain? Ini termasuk soal nilai-nilai saya tuh. Itu makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin politik di bangsa kita ini bagus, hilangkan 2 hal. Satu, hilangkan politik uang. Yang kedua, hilangkan politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Nggak bisa. Apalagi dalam demokrasi begini. Tiap hari orang demonstrasi, bebas menyatakan pendapat. Kita pemimpin, yang menjaga kita apa? Akal kita tadi, pengetahuan kita tadi. Untuk menjawab pertanyaan rakyat itu. Mana bisa kita takut-takuti daerah ini, kasih moncong senjata itu, biar diam mulutnya. Penjarakan, ya nggak bisa. Itu. Jadi kalau ingin politik kita ini bagus, ya, hilangkan politisi, hilangkan pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Ini termasuk teguran untuk kami juga, termasuk untuk saya. Kalau saya kurang pintar, jangan coba-coba jadi pejabat publik. Terus mau ngapain di situ? Dan Anies ini lengkap-lengkip kalau istilah mama saya di kampung. Bukan lagi lengkap, lengkap-lengkip. Ini padahal belum pilpres ini. Udah naik kita ini. Sudah siap. Ini dia. Jadi, sabar-sabar. Jadi, udah tepat. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan ini, ditekankan ini begitu. Mas Anies ini nanti kalah karena dia underperform, bukan karena 2-3 lawannya itu lebih baik dari dia. Itu. Jadi ojo underperform Mas Anies. Ikut deh. Kemudian yang keempat, soal keadilan sosial. Ini kan tema besar Mas Anies nih, keadilan sosial. Saya sepakat. Jadi saya dulu waktu mahasiswa lah ya, dan sampai sekarang ini terus ada di pikiran saya tuh, kalau kita ingin memimpin bangsa ini gitu, panduannya sebenarnya Pancasila itu aja. Target kita kan kita lepas landas 100 tahun Indonesia. Berarti kan 2045. Kita punya 5 Pancasila. 5 itu dibagi aja. Kalau 100 tahun begitu, 100 dibagi 5 berarti 20 tahun. Jadi sila pertama soal ketuhanan tuh kan, ketuhanan Maha Esa. Itu harusnya sudah selesai dibahas di bangsa ini dari 45 sampai 65. Dan memang begitu. Tahun 45 itu BPUPKI bahas soal itu. Diulang lagi hasil pemilu 55 konstituante. Bahas itu juga. Benar, pas dia di situ. Jadi soal ketuhanan di bangsa ini harus sudah selesai dibahas 45 sampai 65. Itu baik kalau hari ini lagi kita bahas-bahas soal ketuhanan, mundur ke belakang nih. Itu. Jadi soal ketuhanan 45 65 dituntaskan. Habis itu apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Soal kemanusiaan tuntaskan 65 sampai 85. Di situ dia. Apa kemanusiaan? Dirikan sekolah. Nggak mungkin hari-hari ini dirikan sekolah, sekarang tinggal nambah. Itu sekolah SD, Inpres, apa semua segala macam, tuntas. Bicara soal persatuan begitu, 85 sampai tambah 20, 2005. Pas! Itu, kita saling mengenal lah ini. Keindonesiaan kita nih, kan persatuan di situ dikatakan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nationality. Karena kalau Pancasila itu nggak bisa diterjemahkan kata per kata tuh. Belief in God nomor 1, ya. Yang kedua tuh humanity, yang ketiga nationality, keempat tuh demokrasi, kelima social justice. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin terjemahkan Pancasila itu nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa, mau pidato di PBB, apa terjemahannya? Nggak bisa. Itu dia. Jadi persatuan harusnya selesai tuh. 85 sampai 2005. Soal demokrasi, sila keempat tuh. 2005 sampai 2025 ini. Itu makanya ketika kemudian kemarin soal masa jabatan presiden, pemilu reguler itu diotak-atik, ya, saya salah satu paling marah. Kan itu bagian dari demokrasi. Mau kita mundur lagi ke belakang nih, bahas itu. Saya kemarin
jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya katakan. Jangan setiap kita pemilu ganti sistem, ganti sistem. Kekalkan satu sistem. Itu. Dan ini memang masih fasenya soal itu. Baru 2025 sampai 45 katanya keadilan sosial tadi sudah benar, Mas Anies sudah di jalannya. Itu. 2045 ke atas Pancasilanya dibuang. Sudah selesai soalnya. Panduan kan ini. Kita tebalkan lagi nanti. Lebih kita tebalkan lagi. Ini panduan biar tiba 2045 itu. Jadi apa yang dilakukan Mas Anies ini sudah tepat. Karena ketika dia jadi presiden, dia adalah presiden di Pancasila yang kelima itu, soal keadilan sosial itu. Dan memang tujuan kita bernegara itu. Jadi dia menurut saya pribadi begitu, sudah di track yang pas. Tinggal penjabaran terhadap persoalan itulah. Itu. Karena saking pintarnya Mas Anies ini, ibarat musik itu kadang pidatonya itu jazz. Tinggi memang. Itu. Besok mungkin pop lah ini. Pop, dangdut, dan tarling. Gitulah dia ini. Ini penting. Ini penting. Itu, ini tugasnya Mas Henry lah itu. Tetapi saya sedikit pun tidak pernah ragu, karena itu nilai-nilai saya. Itu, jadi yang kemudian soal demokrasi tadi ya. Jadi gini, awal kita merdeka itu, 97% warga bangsa ini buta huruf. Hanya 3% saja yang terpelajar begitu. Tapi lahir pemimpin-pemimpin politik yang pikirannya untuk bangsa. Walaupun cuma 3%. Sekarang terbalik. Ini untuk kita semua nih. Sekarang ini mungkin tinggal 3% ini warga bangsa ini buta huruf. 97% kita ini, ya. Kaum cerdik pandai begitu. Malu kita. Itu. Di generasi kita ini sudah lebih banyak orang pintarnya, rusak bangsa ini di tangan kita. Itu penting. Karena politik soal nilai-nilai. Soal nilai-nilai yang dipegang itu apa begitu. Kemudian saya tetap berharap Mas Anies ini programatik dia. Itu. Jadi, dan beliau itu lulusan Amerika. Dia pun kan lihat pilpres di Amerika sana. Programatik calon presiden itu. Bahkan sejak konvensi saja begitu, belum ditetapkan menjadi calon presiden resmi mewakili masing-masing dua partai itu, orang sudah program. Jadi sudah waktunya masuk ke sana. Jadi kita pun para pendukungnya ini, apalagi barisan relawan ini enak ke bawah menerjemahkannya. Itu poin-poin apa yang mau diubah itu tadi udah jelas disampaikan Puang Said Didu.